Manchester City akhirnya berhasil membalaskan dendamnya dari musim sebelumnya di Champions League tadi malam setelah menang melawan Real Madrid dengan skor tipis 2-1. Dan ada juga Chelsea yang sepertinya masih belum bisa memetik kemenangan di 4 laga terakhir dan tadi malam harus mengakui kekalahannya dari Atalanta. Dan ada Liverpool yang berhasil mencuri poin ketika melawan Inter Milan. Bagaimana review pertandingan lengkapnya dari beberapa pertandingan yang terjadi di UEFA Champions League pekan ke-6 tadi malam? Mari kita bahas di review kali ini. Pertama kita ke yang ringan dulu. Kita mulai dari Bayern Munchen yang menjamu Sporting Lisbon di kandang Bayern Munchen. Bayern Munchen terlihat begitu mendominasi permainan dan permainan Bayern Munchen di sini yang begitu sangat eksplosif dan di mana skema yang diterapkan oleh Vincent Kompany, skema gabungan antara total football dan gegenpressing tadi malam ketika melawan Sporting Lisbon membuat Sporting tidak bisa berbuat banyak dan harus mengakui keunggulan Bayern Munchen dengan skor 3-1. Memang Bayern Munchen ini terkenal dengan permainannya yang begitu keras, permainan yang melibatkan transisi cepat. Terlihat apabila Bayern Munchen sedang melakukan serangan, hampir semua pemain ikut membantu penyerangan dan begitu pun sebaliknya ketika sedang bermain bertahan dan ditekan oleh pemain lawan, bahkan pemain-pemain depan pun ikut turun ke belakang, bahkan terlihat beberapa kali Harry Kane, seorang striker yang sampai turun ke dalam kotak penaltinya sendiri dan ini sangat jarang terjadi seorang striker sampai turun ke dalam kotak penalti. Mungkin bisa terjadi ketika ada tendangan set piece atau tendangan pojok, namun ketika bermain open play sangat jarang sekali dan Bayern Munchen berbeda. Dia menuntut semua pemainnya harus ikut bertahan dan ketika menyerang juga harus ikut menyerang. Dan juga gegenpressing yang diterapkan oleh Vincent Kompany juga ketika pemain Bayern Munchen kehilangan bola, mereka langsung begitu cepat menekan dan menutup ruang sehingga pemain lawan terpaksa harus tertekan dan tidak bisa berbuat banyak. Sebetulnya Sporting di sini sempat unggul terlebih dahulu di babak kedua. Babak pertama banyak terjadi peluang namun kedua tim tidak mampu menorehkan gol. Di babak kedua mulai ada gol pembuka dari Sporting Lisbon namun 10 menit kemudian brace dari Serge Gnabry membuat Bayern Munchen menyamakan kedudukan dan tidak berselang lama ada gol dari Lennart Kahl, di mana gol yang sangat cantik, di mana dia mengelabui pemain bertahan dan kemudian melesatkan tendangan lewat sudut sempit di tiang dekat gawang. Dan kalau kita lihat dari statistik, Bayern Munchen unggul banyak dari penguasaan bola, yaitu 62% melawan 38%. Dan expected goals-nya juga Bayern Munchen menang dengan 2,10 berbanding 0,28 untuk Sporting. Ini expected goal yang sangat kecil menurut saya. Dan itu pun juga dapat dilihat dari tendangan on target Sporting yang tidak dapat melakukan tembakan on target sama sekali. Bahkan gol dari Sporting merupakan gol bunuh diri juga dari Joshua Kimmich, di mana total tendangan Sporting 4 namun on targetnya 0 berbanding dari Bayern Munchen yang terlihat banyak melakukan tembakan. Total ada 23 tembakan dan 9 diantaranya on target.
Oke, itu tadi dari Bayern Munchen yang di atas kertas memang diunggulkan. Kita beralih ke Atalanta yang mampu menang 2-1 melawan Chelsea. Chelsea di sini terlihat begitu rapuh di lini belakangnya, apalagi tidak diperkuat dengan duet intinya yaitu Chalobah dengan Fofana, di mana tadi malam Fofana tidak dimainkan dan akhirnya Chalobah diduetkan dengan Badiashile, dan itu pun juga semakin rapuhnya pertahanan Chelsea ketika Chalobah harus ditarik keluar oleh Enzo Maresca karena Enzo Maresca takut terkena kartu kuning kedua karena Chalobah sudah terkena kartu kuning pertama. Jadi untuk mengantisipasi kartu merah, Enzo Maresca akhirnya menarik keluar Chalobah, namun itu juga langsung dibuktikan oleh Atalanta dengan gol kedua yang dicetak oleh De Ketelaere, di mana De Ketelaere membuka ruang dari sisi pertahanan yang ditinggalkan Chalobah, yang Chalobah diganti. Di sini membuktikan bahwa Chalobah menjadi pemain inti di lini pertahanan belakang Chelsea, di mana ketika Chalobah ditarik keluar langsung terjadi gol yang dilesakan oleh De Ketelaere. Chelsea semakin terpuruk ketika dari 4 pertandingan mereka gagal menang, di mana 2 diantaranya imbang dan 2 diantaranya kalah, dan tadi malam juga kalah melawan Atalanta. Padahal Atalanta di Serie A juga masih terseok-seok. Ternyata Chelsea jauh lebih buruk ketimbang Atalanta. Dan kalau kita lihat dari statistiknya, sebenarnya Chelsea menang dari penguasaan bola 51% berbanding 49%. Dan dari tembakan on target juga Chelsea sebenarnya lebih efisien dengan menorehkan 5 tembakan on target dibandingkan dengan Atalanta yang hanya melesatkan 4 on target. Namun Atalanta terlihat lebih efisien ketimbang Chelsea, di mana Atalanta berhasil menorehkan 2 golnya dan Chelsea hanya menorehkan 1 gol dari total tembakan on target yang telah dilesatkan. Itu tadi yang sedikit bisa saya bahas dari Atalanta yang berhasil menang melawan Chelsea. Kemudian kita beralih ke Inter yang harus mengakui kekalahan Liverpool dengan skor 0-1 di Giuseppe Meazza, di mana Inter sebagai tuan rumah tadi malam sebenarnya tampil cukup baik, di mana di babak pertama sebenarnya Inter juga menguasai pertandingan. Namun Inter harus mengakui bahwa Inter ketika melawan Liverpool masih kurang klinis dalam penyelesaian, di mana efektivitas dari penyerangan Inter masih kalah dengan lini serang Liverpool. Meskipun tadi malam Liverpool juga tidak diperkuat Florian Wirtz, dan Liverpool juga terlihat Arne Slot melakukan eksperimen lagi dengan di mana dia menurunkan 2 strikernya yaitu Hugo Ekitike dan Alexander Isak, namun tidak berjalan dengan baik kelihatannya. Dan tadi malam juga posisi dari Curtis Jones yang pada pertandingan sebelumnya sudah nyaman sebagai pivot, sebagai DMF, tadi malam dipasang sebagai sayap kanan lagi oleh Arne Slot, namun juga tidak berjalan dengan baik, tidak bermain dengan maksimal, tidak seperti pada pertandingan sebelumnya Curtis Jones. Kenapa Arne Slot masih terus mengotak-atik posisi dari para pemain, padahal pertandingan sebelumnya juga terlihat Curtis Jones ini sudah pakem sebagai double pivot bersama dengan Gravenberch. Liverpool dan Inter sama-sama berbagi penguasaan bola di mana 50% berbanding 50%, dan di sini terlihat bagaimana kurang klinisnya lini serang dari Inter, di mana dari total 9 tembakan Inter hanya menorehkan 2 tembakan on target, sangat jauh dengan Liverpool yang mampu melesatkan 5 tembakan on target dari 12 total tembakan. Inter memang
bermain cantik dengan umpan 1-2-nya, umpan tiki-takanya, namun PR-nya mereka masih belum bisa melakukan penyelesaian akhir yang cukup baik. Namun meskipun Liverpool hanya bermain, maksud saya hanya mendapatkan gol dari penalti, namun dari sisi penyerangan memang Liverpool lebih efisien ketimbang dari Inter. Oke, itu tadi yang dapat saya bahas dari Inter melawan Liverpool. Kita selanjutnya ke pertandingan yang terjadi, pertandingan big match, yaitu pertandingan antara Real Madrid melawan Manchester City, di mana saya rasa pertandingan ini serasa pertandingan final, di mana banyak drama yang terjadi, banyak perselisihan yang terjadi, dan juga terbukti banyak kartu kuning yang keluar dari wasit pada pertandingan tadi malam. Benar-benar terasa seperti pertandingan final, karena kedua tim sama-sama memiliki gengsi yang tinggi sebagai tim yang memiliki rivalitas yang cukup kuat, karena beberapa musim terakhir ketika bertemu di UEFA Champions League, kedua tim saling balas kemenangan. Dan tadi malam Manchester City membuktikan bahwa dirinya lebih kuat ketimbang Real Madrid dengan menang tipis dengan skor 2-1. Real Madrid yang tanpa bomber utamanya, di mana ujung tombak Real Madrid yaitu Kylian Mbappe tadi malam tidak dimainkan karena ada sedikit permasalahan di ototnya, karena mengantisipasi apabila dipaksa harus dimainkan nanti bisa berujung fatal bagi Kylian Mbappe, dan akhirnya tadi malam Xabi Alonso memutuskan untuk lebih mencadangkan Kylian Mbappe dan menurunkan Rodrigo dan Vinicius sebagai starter. Rodrigo sebenarnya mampu membuat Real Madrid unggul terlebih dahulu 1-0 di babak pertama pada menit 28, namun tidak berselang lama kemudian Nico Aureli membalaskan golnya lewat set piece yang diselesaikan oleh Ryan Cherky, dan kemudian juga kemenangan Manchester City didapat dari penalti yang didapatkan oleh Haaland. Padahal Real Madrid ini terlihat di lini depannya beberapa pertandingan terakhir memang kurang klinis menurut saya. Di mana kurang klinisnya Real Madrid, di mana para lini serangnya memang banyak melakukan tusukan, banyak melakukan giringan, banyak melakukan dribble, namun penyelesaiannya cukup buruk. Dan tadi malam ditambah lagi top scorer sementara di Real Madrid, Kylian Mbappe, tidak bisa dimainkan, justru membuat lini serang Real Madrid semakin tumpul. Dan terlihat dari statistiknya, total Real Madrid menyelesaikan 16 tembakan, tapi hanya ada 1 tembakan non target, meskipun menorehkan 3 big chance. Ini menunjukkan bahwa Real Madrid banyak membuang-buang peluang, kurang klinis. Lini serang Real Madrid cukup terlihat di sini berbanding dengan Manchester City yang lebih efektif, di mana dia total dari 12 tembakan mereka mampu menyelesaikan 8 tembakan non target, lebih dari separuh tembakannya Manchester City mampu menyelesaikan tembakan non target. Ini dengan pertandingan ini sepertinya Xabi Alonso semakin terancam posisinya, di mana pada pertandingan sebelumnya dia juga kalah di kandang melawan Celta Vigo. Berarti total Real Madrid 2 kali kalah di kandang, yaitu melawan Celta Vigo dan Manchester City. Mungkin kalau terus seperti ini bisa-bisa Xabi Alonso akan dipecat dari kursi kepelatihan. Dan itu tadi pertandingan-pertandingan yang saya review. Ada banyak sebenarnya pertandingan lainnya, namun saya hanya mereview pertandingan itu. Dan kita lihat beberapa pertandingan-pertandingan lainnya di Champions League yang sebenarnya cukup seru namun tidak sempat saya review. Di mana ada Barcelona yang menang tipis 2-1 melawan Eintracht Frankfurt, dan ada Atletico Madrid yang juga menang tipis kejar-kejaran gol melawan PSV Eindhoven. Tottenham Hotspur menang telak 3-0 melawan Slavia Praha. Ajax artinya setelah beberapa pertandingan terakhir mereka kalah beruntun, tadi malam berhasil menang 4-2 melawan Karabakh FK. Dan di sini Villarreal
yang terlihat di La Liga mereka cukup kuat, bahkan menduduki peringkat ketiga, harus mengakui keunggulan FC Copenhagen dengan skor 3-2. Ada Bayer Leverkusen yang bermain imbang 2 sama dengan Newcastle United. Sepertinya Bayer Leverkusen ini perlahan-lahan mulai bangkit setelah pada pertandingan sebelumnya di Champions League berhasil menang lawan Manchester City. Tadi malam juga berhasil menahan imbang Newcastle United. Dan yang sedikit mengejutkan, Benfica mampu menang 2-0 melawan Napoli. Kemudian ada Arsenal juga yang di atas kertas memang diunggulkan ketika menang 3-0 melawan Club Brugge. Juventus juga menang 2-0 melawan Pafos FC. Oke, itu tadi rekapan dan review pertandingan dari UEFA Champions League pada pekan ke-6 tadi malam. Semoga dengan video ini menambah pengetahuan kalian dan semoga kalian bisa menikmati video ini. Terima kasih.